Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari kelas 1B NPM 2175254 Prodi D3 Akuntansi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pencegahan bahaya dan kecelakaan kerja. Yang pertama, ada upaya pencegahan kecelakaan kerja. Kunci pencegahan terjadinya kecelakaan adalah mendorong adanya ketertiban dan disiplin kerja, serta menjaga agar keadaan lapangan tertata dengan baik, teratur, dan bersih. Hal yang dilakukan untuk terus menumbuhkan kesadaran pekerjaan, yang pertama ada mengadakan kampanye dan penyuluhan K3 secara teratur untuk menumbuhkan kesadaran mengenai arti penting K3. Yang kedua, mengadakan latihan dan demonstrasi K3 bagi para pekerja maupun staf kontraktor. Yang ketiga, melakukan pengecekan secara teratur. Yang keempat, memasang poster-poster dan tanda-tanda K3 pada tempat-tempat yang strategis. Yang kelima, ada memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak disiplin dan mematuhi peraturan K3, serta memberi penghargaan bagi mereka yang disiplin dan patuh melaksanakan K3. Dan yang terakhir ada usahakan adanya pertemuan, diskusi, dan dialog tentang K3, baik dengan pekerja maupun staf, sebelum mulai atau setelah selesai bekerja, selama proyek berjalan dan dilakukan secara berkala. Pencegahan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja merupakan suatu hambatan pada tingkat pengamanan maupun keamanan dalam bekerja. Hal itu tentu dapat menghambat produktivitas pekerja. Pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan yang pertama ada substitusi, mengganti bahan-bahan yang membahayakan tubuh manusia dengan bahan yang lebih tidak membahayakan tanpa mengurangi hasil dan mitos. Misalnya, karbon tetraklorida diganti dengan trikloretilen. Yang kedua, ada isolasi, menjauhkan atau memisahkan suatu proses pekerjaan yang mengganggu atau membahayakan pekerja. Misalnya, isolasi mesin yang hiruk-pikuk sehingga kegaduhan yang disebabkannya menurun dan tidak menjadi gangguan pada pekerja. Yang ketiga, yaitu ventilasi, membuat ventilasi di tempat kerja sehingga sirkulasi udara dapat terjaga. Yang keempat, ada alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri berupa aksesoris yang telah dirancang agar mampu melindungi pekerja dari penyakit atau kecelakaan kerja. Ada penjelasan sebelum bekerja. Penjelasan pekerjaan sebelum bekerja bertujuan agar pekerja mengetahui dan memahami peraturan-peraturan sehingga dalam bekerja lebih hati-hati dan tidak terkena penyakit akibat pekerjaan. Ada pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut sesuai dan mampu dengan pekerjaan yang akan diberikan. Dan yang terakhir ada istirahat dalam bekerja. Pengendalian potensi bahaya. Potensi bahaya ini perlu dikelola melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, mengenal potensi bahaya, mempelajari dan mengenai standar atau prosedur misalnya pada petunjuk teknis, prosedur, MSDS, dan sebagainya. Menggunakan daftar periksa atau berdasarkan pada pengalaman dana unit atau bagian sejenis dan diskusi. Memakai metode identifikasi bahaya sekaligus analisisnya. Yang kedua, mengenali potensi bahaya, hazard analysis. Menentukan besarnya bahaya, seberapa seriusnya bahaya, seberapa besar kemungkinan hazard akan terjadi. Yang ketiga, meniadakan dan mengendalikan potensi bahaya, hazard elimination and control. Upaya menemukan solusi untuk mencegah bahaya dan upaya menanggulangan potensi bahaya. Yang keempat, ada tindakan penanggulangan potensi bahaya, hazard recovery. Penanganan bahaya jika upaya pengendalian bahaya mengalami kegagalan dan upaya mengurangi akibat dan rehabilitasi. Analisis kecelakaan kerja. Analisis kecelakaan kerja dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, menentukan penyebab kecelakaan kerja, mengukur risiko kecelakaan, dan menentukan kecenderungan kecelakaan, serta mengembangkan pengawasan yang harus dilakukan. Kecelakaan yang perlu dianalisis yaitu yang pertama, setiap kecelakaan, baik yang membawa kerugian maupun tidak membawa kerugian. Yang kedua, keadaan nyaris celaka. Untuk menganalisis kecelakaan kerja yang harus dilakukan adalah yang pertama, analisis dilakukan oleh petugas yang berwenang dan terlatih, pengawas kerja atau manajer media. Dan selanjutnya, mengumpulkan semua informasi terkait dengan kecelakaan kerja serta melengkapinya dengan laporan teknis.
Dan yang terakhir, semua informasi yang telah didapat kemudian dianalisa dengan mencari hubungan yang logis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.